Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu Final Report Business Model dengan judul Salad Gaya Baru yang dibungkus dengan rice paper, yaitu salad roll. Next. Perkenalkan, dengan nama saya sendiri, Aulia Salma Medina. Saya Cecilia Angelika. Saya Chelsea Putri Angelina. Next. Untuk produk dari kami sendiri, yaitu produk Hauja Salad. Kami memilih untuk mengulas dari produk kami sendiri, karena melihat dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, maka ide bisnis salad ini menjadi peluang yang cukup besar karena masyarakat di masa pandemi cenderung memilih makanan-makanan yang sehat. Nama dari brand ini sendiri adalah Hauja Salad. Salad roll yang cocok untuk dikonsumsi saat diet, serta kualitas bahan yang kami gunakan sudah dapat dipastikan baik dan sudah dapat dipastikan terjamin karena kami menggunakan sayur organik. Karena sayur organik lebih terbebas dari pestisida dan tentunya lebih sehat untuk dikonsumsi. Terdapat berbagai macam saus untuk mendampingi salad roll yang resepnya kami buat dan kembangkan sendiri, seperti Thousand Island Sauce, Thai Sauce, Mayonnaise, Korean Gochujang, Vietnam Sauce, dan yang terakhir adalah sambal tradisional Indonesia. Next. Nah, dari produk kami sendiri itu apa sih? Jadi produk kami itu merupakan salad yang dibungkus dengan rice paper. Rice paper itu sendiri merupakan bentuknya seperti kertas dan terbuat dari beras. Untuk kalorinya sendiri itu hanya mengandung 20 kalori saja. Nah, salad sayur itu dibungkus dengan rice paper tadi. Nah, rice paper itu jika diberi air, dia teksturnya akan melembek dan dapat digunakan untuk menggulung salad tadi, sehingga menjadi sebuah salad roll. Next. Lalu yang kedua ada value product. Adanya banyak persepsi dari masyarakat bahwa salad merupakan sebuah makanan yang sehat dan tidak memiliki rasa. Lalu makanan ini dapat mengenyangkan dengan kalori rendah. Lalu produk yang kami buat ini tentunya merupakan sebuah makanan yang dapat mengenyangkan dengan kalori rendah dan memiliki rasa yang enak, sehingga sangat aman untuk mereka yang sedang dalam proses diet dan mengatur pola makannya. Next. Di sini kami mencantumkan foto makanan dari Hauja Salad, yaitu salad roll, dan juga ada menu dari salad roll. Kami menyediakan 4 varian, ada crab salad roll, harganya 30.000, lalu ada chicken salad roll yang harganya 32.000, lalu ada shrimp salad roll yang harganya 33.000, dan yang terakhir kami juga menyediakan mie salad roll yang harganya 35.000. Next. Selanjutnya ada bisnis model Canva dan patterns. Yang pertama ada key partners. Supplier bahan pokok produksi. Kami membutuhkan berbagai macam protein untuk dimasukkan ke dalam produk. Protein tersebut mencakup ayam, udang, dan crabstick. Oleh karena itu, kami membutuhkan supplier bahan pokok produksi. Lalu ada pedagang sayur. Bahan utama dari produk kami yaitu adalah sayur. Maka dari itu, kami memutuskan untuk bekerja sama dengan pedagang sayur. Lalu yang ketiga ada penyedia alat masak, karena kami merupakan sebuah bisnis yang berkembang di bidang kuliner, sehingga kami membutuhkan alat-alat untuk memasak.
Lalu yang terakhir ada penyedia bahan kemasan. Tentunya kami akan menjual produk kami dengan kemasan yang unik, sehingga kami juga bekerja sama dengan penyedia kemasan. Lalu yang kedua ada key activity. Yang pertama adalah produksi. Proses produksi dimulai dengan membeli bahan baku, dilanjutkan dengan membuat produk dengan pembagian tugas. Mengingat sumber daya manusia yang dimiliki sedikit, maka kami memproduksinya sendiri. Lalu yang kedua ada promosi. Kami akan melakukan promosi produk yang akan dijual kepada konsumen melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, Line, dan media sosial lainnya. Dengan melakukan promosi ini, produk kami akan dapat diketahui oleh banyak orang. Lalu yang ketiga, menjual. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah kami menjual produk kami tersebut kepada konsumen. Kami juga menjual produk kami melalui media sosial dan e-commerce untuk menjual produk kami. Lalu yang keempat ada distribusi. Sistem yang digunakan adalah made by order, sehingga kami akan memproduksi produk tersebut jika kami mendapatkan pesanan dari konsumen. Alasan kami menggunakan sistem made by order adalah untuk menghindari penumpukan stok dan produk kami harus dijual saat salad masih dalam keadaan segar. Lalu ada key resource. Yang pertama SDM. Untuk saat ini kami belum membutuhkan karyawan karena bisnis kami masih tergolong startup bisnis. Kami masih dapat mengatur dan mengerjakan bisnis ini tanpa karyawan. Sehingga kami membagi tugas sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Lalu yang kedua ada bahan baku. Kami membutuhkan berbagai macam protein yang dimasukkan ke dalam produk kami, seperti udang, ayam, dan crab stick. Oleh karena itu, kami membutuhkan supplier bahan pokok produksi dalam menyediakan berbagai macam protein yang dibutuhkan ke dalam produk yang dibuat. Lalu kami juga bekerja sama dengan pedagang sayuran karena bahan utama dari produk kami ini adalah sayuran. Lalu ada finansial. Finansial digunakan sebagai modal dalam membeli bahan baku produksi dari produk yang dibuat. Biaya modal juga akan digunakan sebagai biaya operasional seperti biaya promosi. Kami juga memiliki website yang membutuhkan biaya pengembangan operasional. Untuk mempermudah dilakukan pencatatan laporan keuangan sehingga kami dapat mengetahui biaya yang keluar dan yang masuk. Lalu ada lokasi. Lokasi bisnis untuk melakukan produksi adalah melalui rumah, sehingga kami tidak memerlukan penyewaan sebuah tempat. Lalu untuk kegiatan promosi dan distribusinya, kami memanfaatkan teknologi yang sudah sangat berkembang dan sangat mendukung usaha bisnis kecil ini. Lalu yang terakhir ada internet. Internet di sini dibutuhkan untuk melakukan promosi dan penjualan, karena promosi dan penjualan ini kami lakukan secara online. Lalu ada value proposition. Dengan produk tersebut dapat diharapkan membuat pola makan masyarakat menjadi lebih sehat. Lalu kami juga ingin merubah persepsi masyarakat bahwa salad merupakan sebuah makanan yang tidak berasa ini dengan ide bisnis yang akan dikembangkan sehingga masyarakat dapat pada nyatanya salad juga bisa disajikan dengan gaya lain, yaitu salad sayur yang dibungkus dengan rice paper. Lalu makan salad dengan cara yang berbeda, yaitu salad yang dibungkus dengan rice paper dari bentuk dan cara makan yang berbeda dari salad pada umumnya. Lalu menjual salad dengan harga yang terjangkau, tentunya dengan harga yang terjangkau, produk kami juga memiliki kualitas yang terjamin kesehatannya. Selanjutnya terdapat customer relationship. Gimana sih caranya bisnis kita untuk menerapkan hubungan dengan pelanggan? Yang pertama ada memberikan promo dan potongan harga. Kami memberikan promo dan potongan harga kepada konsumen di saat hari-hari tertentu. Selain itu, bagi konsumen yang memesan produk
kami melalui website akan mendapatkan lebih banyak diskon dan potongan harga. Kemudian yang kedua ada pembelian bundling yang lebih murah. Produk yang disediakan dalam satu pack mencakup 4 salad roll. Tentunya harga yang disediakan juga lebih murah dan ekonomis. Yang ketiga, ada menerima kritik dan saran dari konsumen. Kami akan menerima kritik dan saran dari konsumen, sehingga kami dapat mengerti permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Sehingga kami dapat juga melakukan evaluasi untuk hal-hal yang perlu diperbaiki, diganti, atau dihapuskan dari produk kami, sehingga produk benar-benar dapat memuaskan konsumen. Kemudian ada channels. Media sosial yang digunakan adalah Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan lain. Kami akan melakukan 2 cara promosi dan pemasaran. Pertama, promosi kami lakukan untuk upload pada sosial media milik brand kami. Gunanya sebagai platform yang dapat diakses oleh semua orang sehingga mereka dapat mengenali produk dari kami. Selain itu, juga dapat menggunakan media sosial yang dibuat untuk membangun brand image yang ingin kami sampaikan kepada konsumen. Cara yang kedua ini adalah dengan membuat iklan yang menarik melalui Facebook Ads, yang akan terhubung juga dengan Instagram. Dari melakukan sebuah promosi, kami akan menarik perhatian para konsumen, sehingga mereka akan mengunjungi laman Instagram, TikTok, dan Facebook yang kami miliki. Dengan begitu, peluang bagi konsumen untuk membeli produk dari kami akan semakin besar. Lalu ada customer segment dari bisnis kami, yaitu untuk semua kalangan masyarakat yang sedang menjalankan diet dan pecinta makanan sehat. Perusahaan kami memiliki target konsumen pada masyarakat yang menyukai salad atau khususnya bagi orang yang sedang menjalankan program diet serta mengatur kalori pada pola makannya. Selain itu, bagi masyarakat yang memiliki masalah kesehatan dan memerlukan makanan sehat, tetapi tetap terasa enak. Target konsumen dari perusahaan kami adalah umur 17 tahun ke atas, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selain itu, targetnya untuk semua kalangan masyarakat, karena harga yang kami tentukan masih dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Selanjutnya ada revenue streams. Revenue atau pendapatan yang kami dapatkan berasal dari hasil penjualan produk kami. Produk yang dijual adalah salad roll dengan berbagai macam menu dengan harga yang berbeda juga. Untuk salad roll crab kami jual dengan harga Rp30.000. Untuk salad roll ayam seharga Rp32.000 dan salad roll udang seharga Rp33.000, dan yang terakhir adalah mix salad roll seharga Rp35.000. Dalam satu paket bundling berisi 4 salad roll yang sudah termasuk dengan saus. Kami juga mendapatkan revenue dari konsumen yang ingin membeli tambahan saus yang diberi harga Rp4.000 per pieces. Selain paket bundling, kami menyediakan paket hampers salad roll dengan harga Rp80.000 yang berisikan 3 bundling salad roll dengan hiasan untuk mempercantik bingkisan. Kemudian ada cost structure dari bisnis kami, yaitu pertama ada biaya modal, bahan baku, dan produksi. Modal dalam membeli bahan baku produksi dari produk yang dibuat. Biaya modal digunakan sebagai biaya operasional, seperti biaya promosi dari produk kami. Kami juga memiliki website yang membutuhkan biaya pengembangan operasional. Dalam mempermudah hal tersebut, kami melakukan pencatatan laporan keuangan sehingga kami mengetahui biaya yang keluar dan masuk. Dengan begitu, akan lebih mudah mengatur keuangan. Yang kedua ada biaya marketing atau pengiklanan. Biaya iklan dan promosi dibutuhkan untuk menambah jangkauan dan insight dari brand yang kami miliki. Untuk saat ini, dipilih dalam mempromosikan brand kami melalui media sosial karena lebih efektif untuk jangkauan yang tepat sasaran. Media sosial yang digunakan untuk media
pengiklanan adalah Facebook Ads yang akan terhubung dengan Instagram. Perkiraan biaya untuk iklan ini sendiri adalah Rp100.000 per harinya. Namun nantinya biaya iklan akan lebih ditingkatkan lagi per harinya setelah melihat feedback dari iklan tersebut. Bila kami telah mendapatkan algoritma yang baik, maka biaya untuk iklan ditingkatkan perlahan untuk membantu memaksimalkan dalam transaksi penjualan. Kemudian terdapat patterns yang digunakan di dalam bisnis kami, yaitu patterns open business model. Pola model bisnis ini terbuka akan saran dan masukan berupa ide yang diberikan masyarakat maupun publik dalam menciptakan suatu produk yang inovatif. Melihat dari ide bisnis yang dikembangkan, maka kami memutuskan untuk menggunakan open business model. Adanya perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat membuat banyak perubahan pada pola hidup masyarakat di zaman sekarang ini. Sehingga kami lebih terbuka atas ide dari masyarakat dan dapat memenuhi permintaan dari mereka. Inovasi produk yang baru tentunya berbeda dari lainnya dan merupakan hasil dari perpaduan ide yang diberikan oleh masyarakat serta memunculkan inovasi salad roll dan sushi salad roll ini. Produk ini sebenarnya terinspirasi dari menu tradisional khas Vietnam yang dikenal dengan nama spring roll. Namun hal itu terus dimodifikasi kembali dengan berbagai jenis model salad seperti salad roll dan sushi salad roll. Menu tersebut masih jarang dikenali dan ditemukan oleh banyak orang. Dan kami ini diharapkan dapat membawa kesuksesan dengan inovasi produk tersebut. Dengan memberikan berbagai macam inovasi yang dapat menarik masyarakat untuk mencoba produk yang disediakan dengan cita rasa khas produk kami, berusaha menjawab dari solusi dan menjadi solusi di setiap permasalahan dari target konsumen yang akan dituju. Khususnya masyarakat yang sedang menjalankan program diet dan mereka yang memprioritaskan untuk memilih makanan yang sehat. Sehingga hal ini menjadi suatu peluang yang besar untuk dapat mengembangkan suatu bisnis tersebut. Selanjutnya, kita melakukan tes pada prototyping ad-libs. Jadi, prototyping ad-libs itu seperti di gambar, bahwa produk kami merupakan salad roll yang akan membantu para target pasar kami, yaitu pecinta makanan sehat yang sedang menjalankan diet. Untuk target pasar kami yang ingin memakan makanan sehat rendah kalori dengan salad sayur bebas pestisida, yaitu menggunakan sayur organik. Dengan menghindari makan salad berantakan, dan menghindari makan sayur pestisida, menghindari makan salad seperti salad yang pada umumnya, dengan meningkatkan yang pertama, inovasi makan salad. Yang kedua, makan sehat rendah kalori. Yang ketiga, makanan yang cocok untuk program diet. Tidak seperti salad pada umumnya, yaitu salad yang dimakan secara berantakan. Selanjutnya, yaitu kita mengidentifikasi isu sosial, etika, dan profil. Pada saat ini, masyarakat mulai peduli dengan apa yang mereka konsumsi, serta memperhatikan gizi yang terkandung di dalamnya. Mengapa? Karena pada saat pandemi COVID-19, menjaga ketahanan tubuh itu menjadi sangat penting bagi setiap orang. Melihat COVID-19 ini sangat cepat menyebar, jadi kita semua harus menjaga stamina tubuh. Selanjutnya, adanya kemungkinan target pasar akan semakin meluas karena adanya isu pandemi COVID-19 ini. Pada saat pandemi, tentunya pola masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari pun sudah berbeda dilihat dari semua aspek. Meskipun kita sudah berada pada tahap masa new normal, bukan berarti pola kehidupan masyarakat dapat kembali seperti semula. Bisnis ini pun berdomisili di Malang dan Bali, yang dimana
Malang dan Bali merupakan kota pariwisata yang dapat membuat bisnis kami berpeluang besar. Pada kedua lokasi ini tidak memiliki problematika mengenai bisnis yang kami jalankan. Setelah itu, ketika kita mengidentifikasi isu sosial dan etika, sebagai mahasiswa kami mengerti batasan dan etika norma dalam berbisnis. Tentunya ada niatan yang positif untuk menciptakan sebuah inovasi dan merubah persepsi dari masyarakat mengenai makanan sehat yang berasa hambar. Padahal salad itu sendiri bisa diciptakan dengan rasa enak dan berkalori rendah. Contohnya seperti inovasi yang kami buat yaitu salad roll salad yang dibungkus dengan rice paper. Next. Selanjutnya, kami mencocokkan produk kami dari customer segment dan value proposition apakah sudah memiliki, sudah fit atau belum. Dan bisa kita lihat bahwa customer segment dan value proposition dari produk kami ini, keduanya sudah fit. Next. Lalu ada SWOT. Yang pertama ada strength. Menggunakan bahan baku berkualitas baik. Produk yang disediakan tentunya menggunakan bahan baku yang berkualitas baik. Kami juga menggunakan sayuran yang bebas pestisida sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kualitas dari produk tersebut. Lalu yang kedua ada menyediakan kemasan dengan desain yang menarik. Kemasan tentunya menjadi suatu hal yang penting di dalam menjalankan suatu bisnis. Dengan desain yang menarik, maka konsumen akan lebih mudah tertarik untuk membeli produk kami. Kami akan menggunakan desain kemasan yang unik, lucu, serta menampilkan logo dari brand kami. Lalu, menjual salad dengan harga yang terjangkau. Salad yang dijual tentunya memiliki harga yang terjangkau dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Jadi, walaupun memiliki harga yang terjangkau, kualitas dari produk kami tentunya juga baik dan terpercaya. Lalu membuat inovasi produk salad yang unik. Di dalam menghadapi perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, banyak pola hidup yang berubah dan lain sebagainya. Sehingga kami akan membuat inovasi produk yang unik dan dapat mengikuti tren di zaman sekarang ini. Sehingga produk ini juga dapat menjadi suatu jawaban atas permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Lalu, memberikan promo maupun potongan harga. Dengan memberikan promo maupun potongan harga di hari-hari besar tertentu. Dengan begitu, konsumen akan mulai tertarik akan tawaran harga yang disediakan. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga aslinya. Lalu ada pembelian bundling lebih murah. Strategi ini kami gunakan untuk menarik perhatian konsumen. Pembelian bundling akan jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli dengan harga asli. Produk yang disediakan di dalam satu box berisi 4 salad roll, sehingga tentunya hal tersebut akan lebih murah dibandingkan dengan pembelian persatuan. Lalu, menerima kritik dan masukan dari konsumen. Tentunya kami akan menerima kritik dan masukan dari konsumen. Dalam menjalankan dengan menerima kritik dan masukan yang diberikan oleh konsumen, hal tersebut dapat membantu kita dalam menemukan jalan keluar untuk menghadapi permasalahan tersebut. Lalu yang terakhir ada mempromosikan produk dengan berbagai konten yang menarik. Kami akan membuat pengiklanan produk dengan menyediakan konten-konten yang menarik, sehingga konsumen akan tertarik pada produk ini. Lalu promosi akan dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, Line, dan sosial media lainnya. Lalu yang kedua ada weakness. Di sini ada rice paper. Yang pertama ada rice paper yang lengket. Rice paper merupakan pembungkus dari salad roll yang terbentuk seperti keras dan bila diberi air akan berubah menjadi lembek dan juga lengket. Apabila rice paper maka
Jadi salad roll ini harus selalu dibuat berdasarkan pesanan yang diterima atau masuk. Karena salad roll yang didiamkan terlalu lama akan tidak terbungkus dengan sempurna atau bahkan membuat isinya akan berantakan. Lalu yang kedua, isi salad yang terlalu penuh sehingga saat makan bisa berantakan. Kami membuat salad roll dengan berbagai macam isian, mulai dari selada air, bihun, wortel, jagung, kol merah, dan protein tambahan seperti crab stick, udang, dan ayam. Sehingga hal tersebut membuat isi salad yang cukup banyak dan memenuhi rice paper. Dengan begitu, apabila isian salad tidak tertata dengan rapi, akan membuat salad tersebut berantakan. Next. Selanjutnya ada opportunities atau peluang dari bisnis kami. Yang pertama adalah perubahan sosial yang ada sehingga pola hidup masyarakat menjadi sehat. Dengan adanya kondisi pandemi ini, tentunya menjadi peluang bagi usaha bisnis ini. Karena produk salad dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengonsumsi makanan yang mengandung banyak gizi sehingga baik untuk menjaga stamina dan daya tubuh selama pandemi. Yang kedua, ada inovasi produk salad yang baru. Melihat dari banyaknya kompetitor, sehingga membuat bisnis ini harus menemukan cara yang tepat untuk dapat bersaing. Sehingga ditemukannya inovasi produk salad yang baru dan berbeda dengan produk salad lainnya. Produk ini terinspirasi dari makanan yang berasal dari Vietnam, yaitu spring roll. Dengan inovasi produk ini, maka peluang besar akan didapatkan karena keunggulan produk tersebut. Yang ketiga, ada membuat konten yang menarik. Pada zaman sekarang ini, sudah banyak orang yang mempromosikan usaha mereka di sosial media dengan membuat sebuah konten yang menarik. Dengan membuat konten yang unik, akan membuat konsumen tertarik dengan produk kita. Konten yang menarik juga akan menjadi sebuah peluang yang sangat bagus bagi produk yang dijual. Kemudian terakhir ada menyediakan diskon. Kami menyediakan berbagai macam diskon yang menarik terutama pada hari-hari besar tertentu. Konsumen tertarik akan adanya penawaran harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga aslinya. Sehingga diskon atau potongan harga ditawarkan akan membuat lebih banyak konsumen untuk membeli produk yang dijual. Kemudian ada treats. Treats yang pertama adalah adanya kompetitor sejenis di bidang yang sama. Saat ini masih belum banyak kompetitor yang menjual produk sejenis. Maka dari itu, semakin banyak kompetitor-kompetitor baru yang muncul akan menjadi bisnis bagi salad roll ini. Selain itu, tidak akan pernah mengetahui adanya inovasi yang diluncurkan oleh para kompetitor, sehingga kita harus selalu melakukan upaya terus-menerus menghasilkan inovasi sebagai kekuatan dan keunikan bagi brand ini. Kami juga terus akan berusaha membuat branding yang kuat, sehingga brand ini menjadi pelopor salad roll dengan inovasi yang menarik. Berubahnya pola hidup masyarakat dengan mengonsumsi makanan sehat. Makanan sehat merupakan salah satu makanan yang berguna bagi kesehatan tubuh ini. Dengan makan makanan sehat, tubuh kita akan menjadi kuat dan memiliki imun yang baik sehingga tidak mudah terkena penyakit. Jika mau sehat, kita juga harus memiliki pola hidup yang sehat dan makan makanan yang sehat. Kemudian kita menggunakan Blue Ocean Strategy. Yang pertama ada eliminate. Apa yang perlu dieliminasi yaitu isian salad yang secukupnya agar tidak berantakan. Isian salad yang terlalu banyak sehingga menyebabkan salad yang dimakan akan dapat menghilangkan esensi dari value proposition produk ini, sehingga yaitu lebih praktis dalam memakan salad. Yang kedua adalah race. Pada awal bisnis ini akan fokuskan untuk mengembangkan satu pilihan saus dengan resep yang dibuat sendiri. Namun nantinya akan dikembangkan saus-saus lainnya. Kemudian menambah varian menu salad. Kami menambahkan varian menu topping yang berbagai macam di dalam salad tersebut. Contohnya adalah topping gurita.
Selanjutnya ada reduce, yaitu mengurangi varian saus yang terlalu banyak dan berfokus pada satu saus saja untuk mengedepankan orisinalitas rasa dan resep. Sehingga kami lebih fokus untuk mengembangkan satu varian saja daripada mengembangkan banyak varian rasa, tapi rasanya tidak begitu fokus pada originalitasnya. Dan satu varian rasa bisa menjadi nilai kekuatan lebih pada produk ini. Selanjutnya ada create. Kami akan membuat inovasi baru berupa sushi salad menggunakan rice paper sebagai pengganti nasi pada sushi dan diberi tambahan nori. Meskipun dengan inovasi baru, kami tetap menghitung kalori pada setiap menu sehingga dapat tetap cocok dengan target pasar yang kami tuju. Next. Selanjutnya, ini adalah test card yang kami lakukan dengan mengecek kalori pada menu salad, apakah sudah cocok dengan konsumen yang sedang diet, dan mempercayai bahwa menu salad yang kami buat memiliki kalori yang rendah sehingga dapat membantu konsumen yang sedang menjalankan diet. Dengan begitu, kami membuat prototipe dan melakukan tes uji coba untuk mengkonsumsi menu hauce salad itu sendiri, apakah menghitung kalori yang terkandung di dalam menu hauce salad, dan apakah we are right if diet yang kami lakukan berhasil dengan mengkonsumsi produk dari hauce salad. Next. Lalu selanjutnya ada learning card. Di sini learning card dari hauce salad. We believe that salad merupakan salah satu makanan yang memiliki kalori yang sangat rendah. Lalu we observe masih banyak produk salad dengan kalori yang tinggi dari segi bahan yang digunakan. Lalu dari sana kami belajar bahwa salad juga perlu diperhatikan kondimennya. Jika kondimen yang dipakai berkalori tinggi, maka perpaduan kondimen tersebut membuat salad memiliki kalori tinggi. Lalu dari situ kami belajar therefore we will membuat dan juga menjual inovasi salad yang rendah kalori dengan rice paper dengan menggunakan paduan kondimen yang enak namun tetap dapat bersahabat untuk mereka yang sedang menjalankan diet. Next. Di sini ada prioritization test. Kami mengecek prioritas tes dari produk kami. Yang pertama kami mengetes kalori karena kalori pada produk karena kalori merupakan sesuatu hal yang mempengaruhi apakah kami dapat membantu mereka yang sedang diet. Lalu kami juga akan menjaga kualitas dan rasa dari produk kami. Tentunya kami juga memberikan harga yang terjangkau. Next. Selanjutnya ada tes yang kami lakukan pada produk kami. Tes ini dilakukan untuk menguji keacakan tipe konsumen, mulai dari orang yang penasaran sampai orang yang ingin mencoba, di mana yang diberi tanda plus sesuai dengan target pasar yang kami tuju. Yang min berarti tidak sesuai dengan target pasar yang kami tuju, yaitu orang yang penasaran dan orang yang ingin mencoba. Kesimpulan dari bisnis kami adalah bisnis yang dikembangkan adalah bisnis salad roll yang memiliki banyak peluang karena banyak faktor. Salah satunya di masa pandemi pada era new normal ini, ide dari masing-masing anggota kelompok diolah menjadi sebuah inovasi produk yang sangat unik. Produk ini terinspirasi dari makanan khas Vietnam, yaitu spring roll. Kemudian dari produk yang telah ada dikembangkan menjadi inovasi yang unik seperti salad roll dan sushi salad roll. Selain itu juga disediakan berbagai macam saus sebagai pelengkap. Kesimpulan yang berikutnya adalah kami telah mencocokkan antara kebutuhan konsumen dengan produk yang kami tawarkan pada value proposition canvas. Yang kedua, hauce salad menggunakan pattern open business model. Yang ketiga, kami telah menganalisis SWOT pada bisnis ini untuk mengetahui kelemahan serta kemampuan dari produk kami sehingga kami dapat lebih menguasai produk dan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Yang keempat, kami telah melakukan perencanaan inovasi ke depan menggunakan Blue Ocean Strategi. Yang terakhir adalah kami telah melakukan tes pada produk menggunakan test card, learning card, prioritization test, dan run test untuk memperlihatkan kemampuan dari produk yang kami buat untuk dievaluasi kembali. Next. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih.